Masih semangat? Masih. Terima kasih. Hari ini hari Minggu pada PTKP yang keempat. Minggu ini minggu gembira ya. Jadi tidak ada yang bersedih. Apapun situasi hari ini, kita semua harus gembira. Di malam hari ini pertemuan APP yang keempat. Jadi nanti tentu di sini ada tim fasilitator yang menjalankan ini. Saya persilakan untuk Pak Willy, kameramen Pak Ardi, Pak Ferdi maaf, terus untuk bagian catat Pak Christian. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Willy. Terima kasih, selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pertemuan kali ini pertemuan minggu keempat yang bertema bertobat dan bertanggung jawab dalam memelihara pertumbuhan gereja. Lagu berbuka. Pada bakti nomor 166. Mari kita nyanyi bersama-sama. Gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu, selangkah hati pun pada gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah di jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu keempat masa retret agung kita atau masa Prapaskah. Pada minggu ketiga kita telah menggemuli tema berpartisipasi mengembangkan talenta untuk karya perwartaan kerajaan Allah dalam era digital. Menggemuli tema bertobat dan bertanggung jawab dalam memelihara pertumbuhan gereja. Bertobat itu penting pada masa ini karena kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana untuk bertanggung jawab kita sebagai anggota gereja dalam menumbuhkan gereja? Mari kita ikuti pertemuan ini dengan baik agar kita mampu memahami tugas dan tanggung jawab kita dalam menumbuhkan gereja Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat hidup dan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing hingga saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena kami menyadari bahwa Engkau memanggil dan mengumpulkan kami untuk berjalan bersama dalam persekutuan Gereja Katolikmu yang kudus. Sebagai warga gereja, seringkali kami melakukan kesalahan dengan mengabaikan kebersamaan dan menjauhkan diri dari gereja. Bukalah pikiran dan mata hati kami dengan terang firman-Mu, agar kami mampu berjalan bersama dalam persekutuan gereja Katolik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah segala sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami teks kitab suci dan sharing. Begini firman-Nya. Paulus mengatakan bahwa pada waktu itu saya tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia di duniawi yang belum dewasa dalam ayat Kristus. Pada ayat mana yang dimaksud oleh Paulus mengenai manusia di duniawi itu? Untuk membangun sikap tobat, apakah Anda dan saya juga masih malaikat dengan manusia di duniawi itu? Untuk manusia yang bersiap tobat, saya masih menjadi malaikat di dunia ini. Seperti saya,
Contoh saya agama Katolik. Sebaya saya ada beragama lain. Walaupun Tuhan kita satu, tetapi masih ada perbedaan dan juga masih ada perselisihan. Saya agama Katolik, tetap saya mengikuti ajaran dari Tuhan saya. Begitupun dengan sebaya saya atau saudari saya yang sebelah saya masih mengikuti alirannya sendiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Satu lagi. Saya akan menjawab. Ini untuk menurut saya pribadi, untuk membangun sikap bertobat tadi, saya belum taati betul. Itu karena saya masih memiliki sifat duniawi, di mana contohnya saya bangun pagi, pontang-panting, bangun pagi, pergi kerja, pulangnya sore, hanya untuk mengejar uang atau memperoleh harta. Maka dari itu, dengan kita mengejar uang tersebut, bahkan kita rasa iri sama keluarga, iri sama kerabat-kerabat kita, itu hanya dan perselisihan. Mungkin itu saja dari saya. Lagi ini terbuka dia bagus. Dia masih Baik, terima kasih. Saya menjawab. Saya sadar kalau saya makhluk yang paling lemah dan tidak akan bisa bertobat dari semua kesalahan yang telah aku lakukan. Karena di sisi lain, pasti ada dua sisi yang terjadi dalam diri kita. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif yang Tuhan titipkan untuk kita. Dan di sini saya akan menceritakan suatu momen yang terjadi pada diri saya. Di sini saya akan jujur. Ada satu masalah di mana saya benar-benar menyalahkan Tuhan dalam hal itu. Karena apa? Pada suatu titik, saya itu benar-benar mengharapkan Tuhan hadir di dalam diri saya. Ada satu masalah yang pernah aku alami, tetapi ketika aku menghadap, memohon, Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar dari masalah yang aku alami. Tetapi setelah berapa hari kemudian, setelah aku sempat nggak berdoa, Tuhan mewujudkan apa yang telah aku inginkan. Namun dari sisi itu, aku sadar bahwa aku harus sabar untuk menghadapi setiap proses yang terjadi dalam hidup ini. Tidak perlu menyalahkan Tuhan, dan aku sadar aku menyalahkan Tuhan adalah suatu dosa yang telah aku lakukan. Namun ketika Tuhan menjawab semua itu, aku bersyukur bahwa yang terjadi di dalam diri kita tidak selamanya apa yang kita inginkan harus terjadi saat itu pula. Tetapi Tuhan akan memberikan kita jalan atau proses yang panjang agar kita bisa menikmati semua masalah itu. Sekian. itu maksudnya. Iya, atas penjelasannya. Karena sepengetahuan saya, karena saya adalah mungkin karena saya kurang fokus ke gereja dan pengetahuan saya juga kurang sampai lebih dari situ. Dan sepengetahuan saya mungkin yang saya lihat orang itu lebih percaya ke manusiawi. Jadi dan mereka kurang tahu kira-kira orang bertobat itu harus seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasan dari Tom semuanya. Pertanyaan tadi antara bertobat dan menjadi malaikat manusiawi. Kalau dari saya pribadi Om, saya akan tetap menjadi malaikat duniawi. Di mana saya cerita kejadian saya, di mana 4 bulan ini saya lagi training di satu hotel, dan 1 bulan ini ada satu kejadian yang dimana aku merasa nggak dihargai Om. Tapi menurut saya Om, ada senior yang ini Om, dia memperlakukan anak training itu semena-mena gitu. Jadi senior ini itu memiliki bawahan, memiliki atasan yang kita perlu supervisor Om. Jadi ketika senior lain kayak bilang kamu harus lapor, kamu harus gini, kamu harus gini, aku
dari saya tidak pernah saya tidak pernah niat untuk melaporkan, karena saya tipe orang bukan untuk dendam sama siapapun. Jadi saya yang menjawab, biarkan saja. Saya yakin Tuhan akan menunjukkan jalan, akan mengasih tahu ke supervisor tanpa saya yang harus kasih tahu. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Tapi saya bertobat, tapi iman saya masih ada dendam gitu. Tapi untuk percaya sama Tuhan, saya berdoa. Terus ada suatu kejadian, orang tua saya nggak tahu. Orang tua saya, maaf saya bercerita saat ini. Orang tua saya berpisah, nggak tahu ada masalah apa. Tapi saya sebagai anak, saya anak sulung, saya harus jadi yang kuat dari adik-adik. Dan sampai saat ini, dan ini sekarang 2 tahun, saya masih ada rasa dendam sama mereka. Tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan masih memberi saya kekuatan, memberikan saya jalan, dan saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan mereka tobat dalam rumah tangga, segala masalah mereka. Dan saat ini saya masih dendam sama mereka. Saya mau bercerita, tapi saya tidak bisa, masih sesak rasanya. Tapi aku percaya mereka bisa melihat kami, anak-anak mereka, untuk bagaimana mereka bisa mendidik kami sampai saat ini. Dan saya bersyukur saya sebagai anak sulung, saya kuat dan saya bisa memberikan motivasi untuk adik-adik saya agar mereka tetap kuat dan mampu untuk sampai saat ini. Dan peristiwa ini memberikan pelajaran buat saya dan bagi keluarga kecil saya. Semoga ini tidak akan terulang untuk keluarga kecil saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyimak pertanyaan yang kedua yang berfirman seperti Paulus mengatakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Apa kesimpulan dan penjelasan Paulus tentang pernyataan itu? Ya, Saya sebagai manusiawi, kenapa saya ceritakan ini? Saya bekerja di suatu perusahaan, di mana di situ saya sebagai atasan saya dari seniornya saya, dari senior saya. Di situ semenjak saya masuki 2 tahun saya sebagai atasannya mereka, saya susah sekali kasih penjelasan atau kasih materi kepada mereka. Di situ saya mengalami bahwa ini pekerjaannya, karena menurut saya pekerjaan yang diberikan dari atasan saya itu sangat susah kepada saya. Maka dari itu saya berpikir ini pekerjaan harus dibagikan kepada adik-adik saya semua, biar saya sebagai atasannya mereka agak ringan dalam pekerjaan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya sih, menurut saya kesimpulannya, karena kita di tanah rantau, mungkin dari beberapa orang di tanah rantau yang notabene-nya dari keluarga yang berada dan yang kurang berada. Karena di tanah rantau ini kita sebagai orang anak-anak rantau tidak boleh berpikir begini, saya anaknya yang dari sana, saya dari kampung, saya ya orang yang berada dan kamu yang tidak berada. Jangan menyombongkan diri sebagai
sebagai anak perantauan, karena di tanah rantau itu tidak akan membedakan ini anaknya orang kaya dan ini anak orang yang nggak punya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih singkat. Saya ini maksud itu karena ini perkataan dari Paulus. Yang Paulus itu adalah menanam, karena Paulus dia pun menyiram, Tuhan memberikan kehidupan. Atau apakah dari golongan ini golongan duniawi, kamu bukan rohani. Jadi perbedaan di sini memang tidak ada istilahnya di sini sama adil. Jadi kalau kita golongan manusia Apolus menyiram, jadi kita memberikan pertumbuhan kehidupan. Dan kalau di golongan ini, golongan Paulus yang menanam, tentu akan mendapatkan hasil. Sama-sama, kalau tanpa disiram tidak ada hasil. Sehingga semua itu sama-sama punya andil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita menyimak pertanyaan yang terakhir. Ya. Oke. Bagaimana pengalaman Anda menjadi rekan kerja Allah seperti yang diharapkan oleh Paulus pada ayat 9? Dalam kehidupan kita di KBG, lingkungan, paroki, stasi. Sesuai dengan pendapat saya, bagaimana tentang pekerjaan saya sebagai pengikut Allah. Jadi menurut saya itu, karena saya sebagai pengikut Allah, ketika saya ingin mengejar sesuatu atau ingin menggapai segala keinginan saya, berarti saya harus berdoa. Saya harus berdoa untuk meminta semuanya kepada Tuhan agar itu semua bisa mencapai sesuai dengan keinginan saya. Mungkin Terima kasih. Luar biasa. Dari manajernya saya itu, kali suatu tempat kerja ada target kerjaan itu. Dari manajernya saya itu target hanya 500. Target pencapaian kita hari ini 500. Bisa kita mencapai target 500 dengan 600, tapi yang melebihi yang loyalitas jam kerja. Apakah manajernya saya itu termasuk rekan kerja Allah atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya. Sebelumnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak karena pada saat ini saya lagi mengikuti pemikiran saya masih lain. Terus kalau memang pada saat ini saya berada di sini, pemikiran saya Bismillah, karena saya datang ke sini pertama merantau, terus pada saat ini saya belum dapat pekerjaan. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari firman yang kita baca tadi, yang kita sharingkan, di sini juga ada penegasan susah untuk mengerti perkataan rohani. Kita dapat pada ayat 1. Firman Tuhan yang kita renungkan malam ini bahwa umat di Korintus kurang dewasa dalam hidup rohani, sehingga Paulus berbicara kepada mereka bersifat duniawi. Maka menjadi tantangan bagi Paulus menghadapi mereka, walaupun setelah mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka masih mencerminkan kehidupan manusia di dunia ini. Masih seperti anak kecil, padahal mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Adapun ciri yang nampak pada mereka yaitu timbul perpecahan, akibatnya saling menghina, mengejek, membeda-bedakan satu dengan yang lain. Padahal kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus, yang artinya kita ini saling membutuhkan dan saling mendukung, sebab Kristus adalah kepala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk men-sharingkan
pengalaman, pendapat kita masing-masing selama khususnya kita di tanah rantau ini. Yang pertama itu, pertobatan seperti apa yang diharapkan oleh gereja dalam membangun pertumbuhan gereja lokal kita? Pertobatan seperti apa dalam Yang diharapkan membangun gereja. lokal kita. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya ingin melanjutkannya. Mungkin harus dengan mendaftarkan masuk KDG dulu, biar kita bisa terpengaruh dan kita bisa membangun niat dari tujuan kita, biar bisa mengikuti segala sesuai dengan agama kita. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Pendapat, menurut saya pengalaman sendiri, seperti kemarin Bapak Stefano mengajak saya untuk mempermandikan anak saya walaupun baru 6 bulan, tetapi saya luar biasa bertemu dengan beliau, bisa mendaftarkan anak saya ke Bapak Keri. Mudah-mudahan tanggal 31 benaran bisa bermandikan. Amin. Pertobatan yang diinginkan dari gereja kepada saya umat lokal di sini, seperti gereja mengajak saya untuk bertobat dengan mengaku dosa saya melalui romo atau pastor di gereja, agar saya bisa mencurahkan hati saya kepada mereka untuk memulihkan kembali semua dosa yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih. Jadi saya menjawab yang saya inginkan untuk gereja mengenai pertobatannya. Saya ingin, bisakah Romo masuk di lingkungan atau masuk di KDG kita untuk menseringkan atau mencurahkan segala keluh kesah dari umatnya? Itu yang saya ingin masukkan dari pertobatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita dalam memelihara pertumbuhan gereja keuskupan atau gereja paroki atau lingkungan dan bisnis kita? Saya ulangi, bagaimana bentuk tanggung jawab kita dalam memelihara pertumbuhan gereja keuskupan, gereja paroki atau lingkungan dan basis kita? Pertanyaan tadi tanggung jawab kan? Ya, kalau menurut saya pribadi, tanggung jawab kita sebagai umat lokal untuk gereja seperti saat ini, di mana Romo menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Bapak. Di situ juga Bapak mengundang anak-anak lain untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Itu dari Mungkin seperti apa yang ditugaskan kepada Om Heri dari gereja untuk mengundang anak-anak yang belum dibaptis untuk mengikuti pembaptisan di gereja. Begitu juga dari Om Heri kepada semua anggota KBG Raro untuk mengajak semua teman-teman atau keluarga yang belum anak-anaknya dibaptis untuk mengikuti pembaptis. Entah udah siap atau belum. Terima kasih. Terima kasih. Kita doa sama-sama ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan dan karya kami, terutama pemerintahan-Mu dalam karya pastoral yang dibangun oleh gereja lokal keuskupan Denpasar dari waktu ke waktu. Allah Bapa sumber kekuatan kami, pada bulan November nanti kami akan mengadakan sinode 5 untuk mengevaluasi karya pastoral yang telah kami lalui dan merumuskan arah karya pastoral serta visi keuskupan Denpasar 2024 sampai 2028. Kami mohon kepada Bapa, berkatilah segala usaha dan rencana kami dalam persiapan pelaksanaan sinode 5 ini.
Utuslah Roh Kudus memenuhi hati segenap iman, agar Siloe ini menjadi gerakan bersama dalam kesejahteraan iman, membangun gereja kudus, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Berkatilah seluruh umat, panitia dan para fungsionaris pastoral dari tingkat asis hingga keuskupan, agar mampu memaknai masa persiapan sinode lima ini sebagai sebuah keramat dalam kehidupan bagi pelayanan secara ajaib, agar tahapan sinode yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Semoga melalui tema bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinode, persekutuan atas kasih misi, kami dapat merumuskan visi misi serta arah karya pastoral yang menjawab kebutuhan umat di era modern ini. Dengan segala tantangannya, kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesabaran kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengatakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang saat ini sedang berada di rumah sakit, Tuhan berkatilah dia, berikanlah kesembuhan untuk dia. Angkatlah sakit yang ia alami saat ini. Bantulah dia ya Tuhan, sembuhkanlah dia, agar dia bisa duduk dan terus bersenyum bersama kami dengan orang tuanya dan bersama kakak adik beserta keluarganya. Berikanlah juga kekuatan untuk kedua orang tuanya ya Tuhan. Tabahkanlah hati mereka dan berikanlah kesabaran untuk mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Agar mereka bisa menjalankan dunia yang dan dalam namamu dengan malaikat pelindung kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah di dalam surga, Allah kudus Bunda Maria, Engkau telah berada di tengah kami pada malam hari ini, terutama pada pertemuan APP yang keempat. Bunda Maria dan Roh Kudus, karena penyertaan-Mu pada malam hari ini, kami dapat menjawab semua pertanyaan sesuai perikop Injil yang dibacakan oleh fasilitator kami. Engkau Bunda terdekat dengan putra Yesus Kristus, kami hanya wajib menyampaikan sesuai visi misi pastoral merupakan dasar untuk prasilo di ini. Bunda Maria, kuasalah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar terutama seluruh warga kami Gerah Pengusari dan juga bagi keluarga yang kami kunjungi pada malam hari ini, Bapak Billy dan Ibu dan Andri serta keluarganya. Mohon kesehatan berlimpah bagi kami dan diberkati segala usaha dan pekerjaan kami, terutama bagi ekonomi kami. Semoga kami memperoleh kehidupan yang baik dan kerinduan kami adalah kerinduan tubuh dan darah Kristus melalui perayaan Ekaristi setiap minggu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami musibah, terutama kelahiran bayi secara prematur. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau dapat menyembuhkan yang tuli menjadi mendengar, yang buta menjadi melihat. Oleh karena itu kami yakin dan percaya yang lahir prematur kembali normal sesuai Engkau lahir diciptakan oleh Bapa Putra Yesus Kristus. Tuhan bersama Bunda Maria juga kami mohon kepadanya, kiranya keluarga ini senantiasa selalu setia dan sabar untuk menghadapi segala situasi yang sulit, terutama situasi yang sedang mereka alami.
Kami juga berdoa bagi ibunya, mohon kekuat baginya. Semoga ibunya menjadi musisi seperti Bunda Maria dan bisa melewati segala situasi yang sulit. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biarlah bundalah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.